Aku Yesus ya. Ini rujukannya ini Pak. Telah mengutus Iya, jadi gini Pak. Di Yesaya dengan di Wahyu ini itu sudah beda. Itu di Yesaya itu malaikat yang memberontak, jadi iblis, jadi setan dia. Tetapi di Wahyu ini Yesus Kristus. Ya makanya bintang timur ini kan Yesus Kristus ini Pak. Masa Yesus Kristus bilang setan? Ya, Ya, ini Pak, coba, buktinya, Pak. gini, Di Matius gini. 22 nih, di Matius jelas juga Pak. Apa dia bilang Pak ya kan? Menurut Bang Stan ini bintang timur yang di sini siapa? Yesus Kristus di Wahyu itu. Nah, Yesus. Nah, terus kalau yang di Yesaya bintang timur siapa? Itu malaikat yang memberontak dan dicampakkan ke bumi. Nah, terus bedanya bintang timur yang di perjanjian baru dan perjanjian lama ini apa? Ya bedanya Yesus Kristus dengan malaikat. Itu melalui apa? Bisa membedakan kata bintang timur itu melalui penafsiran apa gitu? Ya makanya ditelaah Alkitab itu. Nah, Jadi kalau begini, Gimana di Pak. sini? Kalau kita lihat di Yesaya, kemudian Bapak membaca dari terpatri di pikiran Bapak bahwa bintang timur itu setan dari kata Helel bin apa itu, lalu Anda mengatakan di Wahyu ini bahwa Yesus itu Satan. Nah, No. coba kita baca di sini ya. Kita menemukan sebuah data di Yesaya 14 di 12 ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, di 13-nya, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Yang di sini bintang timur ini siapa? Sudah berulang-ulang saya bilang, Pak, itu Satan yang memberontak Nah, itu. ini setan ini Bang Palopo yang di saya Bang Palopo. Nah, saya ingin tahu nih rujukan yang bisa membedakan atas kata bintang timur yang ada di perjanjian lama dan perjanjian baru ini apa gitu, supaya kita lebih yakin masuk akal bahwasanya bintang timur yang di PL dan PB ini beda gitu Bang Palopo. betul. Pak, tolong baca Pak, dibaca dengan saksama. Itu kan jelas itu. Dia saya itu. Coba baca itu ayat yang ke berapa itu Pak? Iya, maksudnya begini Pak. Maksudnya begini. Apa referensi mana yang Bapak bawa tentang Yesaya, membedakan Yesaya dengan Wahyu, kemudian dengan Petrus ini. Petrus juga jelas ya. Petrus 19 mengatakan begini Pak ya. Dengan demikian ya, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi, ya kan? Para nabi ya. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing. Nah iya Pak. Dan Ini bintang kan timur terbit konfirmasi. bersinar di dalam Ini kan hati. konfirmasi. Gini sudah Pak, Izin, sudah. Bang Host. Ini kan konfirmasi dan legitimasi dari pengakuan penulis ini Rasul Petrus Begini, Bang bahwa semakin yakin dengan hadirnya Yesus yang adalah putra fajar itu. Beda dengan Yesaya Pak. Jadi begini Pak Host, Pak Sankim, izin saya bicara sebentar ya, masalah bintang timur. Saya rasa maksudnya Bang Host tadi itu juga benar, karena begini maksudnya tadi, sebenarnya kita ini kan membahas sekte satanik ini. Nah, sekte satanik ini kan sekte yang sesat, dia menyusup ke dalam kekristenan, lalu dia mengambil ayat-ayat yang ada di dalam Wahyu pasal berapa tadi untuk menamakan dirinya bahwa dia adalah orang Kristen untuk menghancurkan kekristenan itu dari dalam. Jadi seperti ini masalah bintang timur menurut pandangan saya Bang. Bintang timur itu sebenarnya bukan pribadi ya. Bintang timur itu adalah sebutan atau gelar yang bisa dipakai oleh setan
bisa juga dipakai oleh Tuhan Yesus karena itu bukan merujuk kepada satu pribadi. Contoh seperti saya. Maaf Pak Vincent, itu Seperti saya. sebabnya sesuruh tadi. Sorry Pak, Ya sabar bahasa Tankin, sabar gantian, sabar, sabar. Sama seperti saya, Santai dulu Pak Stankin, santai dulu. Ayat itu Sama seperti saya, Pak. Saya ini berasal dari Flores, Maumere, Nusa Tenggara Timur. Saya membuka toko saya kasih nama karena saya berpikir saya dari timur, maka saya kasih nama toko saya itu Toko Bintang Timur. Itu bukan dan berarti apakah saya toko iblis. Bapak itu setan? Apa itu bukan berarti saya iblis atau saya apa? Ya makanya saya jangan memperkosa ayat lah. Dengar dulu. Terima kasih Dengar Mas dulu. ya, karena saya mau ke kantor dulu. Terima kasih. Mau kemana Pak Sansa? Pak Sankim? Cepat Mau kali. pergi absen dulu Pak. Bintang Timur itu dilihat dari konteksnya karena Bintang Timur bukan merujuk ke pribadi tetapi itu hanya sebutan. Saya menamakan toko saya Bintang Timur karena konteksnya saya bukan kesalahan orang Kristen pada umumnya dia berpikir Lucifer itu adalah nama pribadi daripada setan. Inilah Ya, kesalahan ada juga Pak. umumnya. Sorry Pak, di Sulawesi Selatan ada alat transportasi itu, bus itu namanya Bintang Timur. Apakah bus itu setan? Begini Pak, seandainya saya menamakan toko saya Lucifer, sudah pasti orang-orang Kristen merasa negatif. Betul nggak? Karena pandangan orang Kristen pada umumnya ketika mendengar nama Lucifer, wow itu sudah pasti setan. Padahal Lucifer itu adalah sebutan Bintang Timur, tergantung dari konteksnya. Sebenarnya kan gini ya Bang Vincent dan Bang Sankin, kita membuka ini ada sisi keuntungan dari Kristen sendiri karena begini, ada sebuah gereja yang menamakan gereja Satan ya, satanik ya kan. Nah, dari sudut pandang Muslim kita melihat ini mau itu dari luar Kristen atau dari dalam Kristen itu sendiri, tapi dengan kata gereja ini otomatis kita melihat sebagai seorang Muslim nih, melihatnya berasal dari kekristenan itu kan itu. Nah, perkara nanti setelah orang Kristen itu menjabarkan menjelaskan bahwasannya ada orang-orang tertentu seperti yang dijelaskan Bang Vincent, ada orang-orang tertentu memanfaatkan dalil-dalil dalam kitab apa dalil-dalil dalam Bible atau orang-orang dari dalam kekristenan itu sendiri ingin menghancurkan kekristenan, itu penjelasan lanjutan gitu loh. Jadi kita melihat di sini dulu karena ada yang disebutkan tadi Pak Vincent kan menyebutkan juga ada gereja ini gitu kan. Nah, perkara nanti Anda berargumen itu oknum atau lain-lain itu penjelasan lanjutan. Begitu maksudnya supaya kita sama-sama teredukasi. Kristen juga diuntungkan bisa menjelaskan atas ini semua bahwasanya ini bukan atau ini iya gitu kan. Gitu Bang Balobo. Betul. Betul. Jadi sebenarnya gini Bang Erwin, kalau menurut saya silakan aja ya mereka menjelaskan, dan mereka sebenarnya sekte satanik ini kan ada dalil mereka ambil, ya kan? Ada dalil. Jadi makanya saya nanya tadi, otoritas siapa yang bisa menjelaskan bahwa ini adalah sesat? Sementara orang-orang yang berkecimpung atau yang masuk ke dalam sekte ini mengatakan justru kekristenan yang di luar daripada satanik ini sesat gitu loh, karena mereka menumbalkan manusia gitu loh, bukan ajaran setan, kan gitu. Nah, yang mengamini atas penyaliban itu yang mereka mengatakan ya itu adalah setan. Nah, ini makanya saya agak bingung juga gitu. Saya sapa dulu Bang King, selamat pagi. King Richard. Assalamualaikum. Shalom, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host Bang Erwin, semuanya guru-guru sehat selalu pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu. Nah, kemana tadi? Yang berizin ikut bicara. Bukan Pak yang tokonya ada bintang timur. Ini pamit turun kayaknya. Tapi bagus itu, sopan apa santun orangnya. Pamit turun. Kita hargai pagi-pagi, jangan sampai memanas dulu. Karena yang kita bahas ini sudut pandang Muslim melihat ada gereja Satan atau aliran setan ya kan. Terserah mau ada pembelaan dari orang yang merasa ini bukan dari gereja, ini bukan dari Kristen. Itu silakan dilakukan pembelaan supaya kita semua tahu bahwasanya Satan ini apa gitu.
Baik, silakan Bang King. Ini ngeri-ngeri sedap ini barang. Jangan loh Bang King. Silakan. Apanya nih bang? Bintang timur atau siapa? Aduh, nggak nyimak kan tadi? Baru naik ini. Oh, baru naik. Tapi dengar sih kata bintang timur. Bintang Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bang King, tadi ada dua teman Kristen kita, yang satu mengatakan memang ya tidak bisa dipungkiri. Jangan karena tidak ada dalil yang bisa atau literasi yang bisa menjelaskan perbedaan antara bintang timur yang adalah Lucifer atau bintang timur ya Yesus itu sendiri gitu loh. Begitu Bang, silakan. Kalau bintang timur itu di kitab mana sih? Kitab Wahyu di situ ya. Wahyu Suseno. Wahyu. Kalau bintang timur di situ jelas dia merujuk kepada Yesus. Ya, jelas, coba baca baik-baik itu. Oke. Keturunan Daud. Di situ kan keturunan Daud dikatakan. Siapa lagi? Yesus, jelas. Itu julukan itu ya, bintang timur. Itulah Yesus. Nah, terus di kitab yang lain mengatakan, coba. Yesaya. Ada memang di kitab yang lain. Yesaya. Coba dibaca baik-baik. Ya, Yesaya coba dibaca baik-baik dulu 14:12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa. Ini Tapi merujuk ada ke siapa? ayat-ayat sesudahnya itu bang, di situ yang menjelaskan. Kalau di kitab Yesaya, coba buka. Oh ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan dulu ini bagaimana. Makanya tadi ini ada nggak literasi yang bisa membedakan antara bintang timur Yesus itu sendiri atau bintang timur dari Lucifer gitu loh. Berbeda gitu. Coba aku baca dulu. Iya. Coba dibaca dulu Bang King di Wahyu, bintang timur di sana dengan bintang timur yang ada di Yesaya 14 Yes. 12. Yesaya 14, 12 ya. 12. Bintang timur Iya. putra fajar di sana. Yang kata orang Kristen ini beda. Nah, saya kan ingin melihat ini cara membedakan ini dari ilmu apa gitu loh Bang Palopo. Betul. Iya, Siapa iya, tahu iya, ada betul. rumus yang bisa membedakan ini bintang timur ini beda gitu kan. Siapa tahu rumusnya pakai kalkulator otomatis atau apa gitu kan. Kita kan perlu tahu juga Bang Palopo. Iya betul. Di sini dia Yesaya, wah engkau sudah jatuh dari langit hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya di dalam dunia mati engkau diturunkan ke tempat yang dalam. Ini di sini ini bintang timur kan kalau di kitab Wahyu bintang timur itu adalah sumber terang. Kalau di sini dia pembawa terang. Nah, di sini memang dikatakan kalau jelas bahwa yang di kitab Yesaya itu adalah ya iblis sih, memang iblis yang pembawa terang, yang ingin menyamai Allah di sini ya, kesombongan di sini dia. Di sini katakan aku hendak naik ke langit mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Ya kan? Jadi ingin menyamai Allah. Nah, dia Tolong noise. ya dia diusir ya. Ya, dia diusir, jatuh ke dalam dunia orang mati. Engkau diturunkan ke tempat paling dalam di liang kubur. Nah, kalau di istilah bintang timur itu terang. Ini sebelum dia
jatuh, si bintang timur itu sebenarnya terang, seperti Yesus. Dia adalah sumber terang di kitab Wahyu itu jelas. King, Di sini dia Bang King sebentar. Bintang timur yang ada di Perjanjian Lama menurut bahasa Ibrani itu Hilal bin Zakar. apa di sini? Yang ya menurut bahasa Ibrani itu, kalau di Perjanjian Lama kan itu yang di Perjanjian Lama itu bintang timur itu Ya, ini yang Yesaya Perjanjian Lama ya. ya betul. Jadi di situ Hilal bin Zakar itu nama iblis atau iblis itu bintang timur. Helal. Benar nggak itu? Benar. Helal. Nah, yang dipertanyakan Bang Erwin, di dalam kitab Anda secara keseluruhan bagaimana membedakan nama bintang timur itu? Kan gitu loh. Apakah Iya, bintang benar. timur itu bisa berbeda antara yang ada di kitab Anda di Perjanjian Lama dengan yang ada di Perjanjian Baru? Bintang timur di sana itu apa yang di Perjanjian Baru gitu loh. Ya. Itu Sebenarnya maksudnya gini, Bang, silakan. istilah bintang timur itu sebenarnya, ini saya pribadi ya, sebenarnya itu sama, merujuk kepada terang. Nah, Yesus dikatakan terang, pembawa terang, sumber terang, akulah terang, terang dunia. Yesus kan akulah terang dunia. Nah, benar kalau yang di kitab Wahyu dia adalah terang dunia, bintang timur. Nah, di sini sebenarnya ini sebelum kejatuhan malaikat ke dalam dosa, dia juga terang. Jadi sebenarnya itu sama-sama terang. Tapi karena dia jatuh ke dalam dosa, kalau di Perjanjian Lama diartikan helel loh, helel. Helel itu memuji, haleluya dari kata asalnya helel, haleluya, memuji, memuliakan Tuhan. Jadi malaikat di sini, iya, coba Perjanjian Lama, Pak, bintang teks aslinya timur helel. itu nggak ada urusannya dengan haleluya. Ini loh. Coba buka di original teks maksud saya. Helal Terjemahkan ini helel. 01966. Iya kan? Apa di situ? Helal, ya kan? Bintang timur, helal kan? Lucifer. Ini loh. Helel enggak? Helal ini nih. Ada Masa teks helel haleluya? kan? Masa haleluya? Haleluya itu asal dari kata etimologinya helel, itu memuji, memuliakan. Aduh, Wah, berarti bahaya memuji nih Pak bintang Richard timur. nih. Kalau gini, Nah, bahayanya gini Bang, Pak Lopo. Kalau Hilal bin Zakar itu kalau itu nama iblis, ya kan? Terus haleluya itu berasal dari Hilal, ini bisa-bisa memuji iblis nih, Bisa-bisa bahaya memuji ini. iblis. Bahaya. Bahaya nih Pak Dengar Richard, dulu. hati-hati Pak Richard ini. Dengar dulu. Helel itu kata kerja. Dengar dulu. Helel itu kata kerja. Helel itu adalah kata kerja, memuji, memuliakan. Memuliakan siapa? Bintang itu. timur. Kan haleluya. Itu kan memuji. Bahaya ini Pak Richard. Iblis dulu. Sebentar dulu Bang. Santai. Pagi-pagi sambil ngopi biar santai. Kalian hanya Pak Iman. Jadi Ya, silakan. iblis di atas di surga itu, dengar dulu, tugasnya iblis di surga itu memuji, memuliakan Tuhan Bang. Sebelum dia jatuh ke dunia, Ya, sebentar Pak Turiman, sebentar. Silakan King. sebentar. Sebelum iblis jatuh ke dalam dunia, tugas iblis itu baik, dia pemimpin malaikat, itu iblis loh. Ya, Wow. dia di situ memuji. Gawat nih Pak King ini. Bahaya ini Pak King ini. Makanya bagaimana Anda mau mengedukasi kami? Anda kan nggak berkata itu ngomongnya Bang. Ketika Anda mengatakan ini artinya ya gini, Anda mengatakan iblis pemimpin malaikat, mana datanya? Datanya biar kita teredukasi gitu loh. Nanti aku kasih Silakan. tahu. Dia malaikat. Iblis Iya, dulu itu, kasih tahu sebentar, sekarang, kasih Bang. tahu. Jadi kita bisa ngelihat lah. Sebentar Bang. Iya, iblis dulu itu pemimpin malaikat. Dia malaikat terang di surga. Dia memuji, memuliakan Tuhan. Tapi karena kesombongannya dia ingin menyamai Tuhan Allah, akhirnya dia diusir dari surga. Makanya engkau bintang timur jatuh. Itu kan bintang timur. Dia tadinya terang seperti Yesus. Terang. Sedikit ya, Iya, Bang King, menyamai kita Tuhan, gantian biar gak malaikat panjang-panjang tahtanya. gini Bang King.
Nanti Dia disambung jatuh ke lagi bawah. narasinya, Bang King, biar kita lebih santai, Bang King, biar Ini lebih lebih paham, santai. Gini-gini Bang King, biar lebih santai, kita jangan panjang-panjang, nanti gantian temennya, nanti bernarasi kembali. Karena Bang King juga Kristen di sini sendiri, nanti gantian, santai aja kita pagi-pagi. Tapi Boleh, gini boleh, loh, boleh, sangat boleh. berbahaya pernyataan Bang King ini pada saat mengatakan begini. Halail yang pada saat tadi ada nama Halil Bizakar itu dikatakan hal itu haleluya. Jangan sampai muncul narasi bahwasanya hal ini memuji sebuah nama Halil Bizakar. Itu sebuah nama iblis. Ini bahaya ini. Enggak, sebelum dia jatuh ke dunia, dia memuji memuliakan Tuhan. Dia disebut halal, itu memuji memuliakan Tuhan. Tapi karena kesombongannya dia diusir. Itu Ini bisa aslinya jangan-jangan halal di situ. ini. Kita dengar dari Pak Turman dulu, nanti Bang King lagi. Silakan Bang silakan. Turman. Silakan, Iya, silakan. iya, iya. Jadi King, Bapak di dalam memahami kategori teks, ya kan, kawan-kawan Pak Lupo, Bang, itu kan sudah membuat teksnya, teks dibacakan teks itu, ya kan, nah, menyamai yang maha tinggi. Nah, siapa itu? Di situ ada terminologi bintang timur, bintang fajar, kan gitu. Maka teks-teks itu diklarifikasi dulu. Namanya di dalam memahami pakai ilmu hermeneutik itu mengklarifikasi dulu penjernihan konsep siapa yang dimaksud bintang timur, bintang fajar, ketika di Hajal bin Jakar itu, nah itu apa gitu loh. Nah setelah itu baru kita melakukan level analisis yang ketiga, King, namanya memverifikasi begitu. Tapi aku udah jelasin Bang, kalau di kitab lain Memverifikasi, itu tapi jelas apa Yesus. tiba-tiba ketika Bapak melakukan klarifikasi dan verifikasi, ya ada dua, yaitu haleluya itu memuji dari kata haleluya, dari mana Bapak dapat itu gitu loh. Satu. Teks aslinya Bang. Teks asli. Halal. Nah, halal itu siapa? Coba diklarifikasi, Ya, halal itu- itu siapa Pak yang dimaksud halal? Ya itu iblis di situ, malaikat. Nah, Bapak sudah Malaikat. mengklarifikasi sendiri ini. Iya, iya, bunuh diri dia. Melakukan klarifikasi Malaikat. itu iblis begitu. Bahaya ini. Bahaya ini. Bahaya ini Yang Bang King. kedua, memvalidasi kedua pada level keempat hermeneutik memvalidasi, lalu malaikat iblis itu berubah jadi malaikat. Dulu kepala malaikat itu dari mana lagi gitu loh. Ada ayatnya Bang. Ayo. Aku pakai data, Dasarnya aku pakai dari mana, dalil. Pak? Bahwa Iblis itu bahwa adalah iblis yang malaikat, Bapak klarifikasi pemimpin jadi malaikat iblis di itu surga Bang. raja malaikat itu. Dia pemimpin loh. Nah, Dia dari mana pemimpin datanya malaikat di Bapak surga. klarifikasi itu, memverifikasi itu? Aku pakai Enggak, data. dari Bisa aku mana tunjukin datanya? datanya. Ada ketentuan enggak di dalam Bible Bapak bahwa Ada, itu dia ada. raja malaikat gitu? Pemimpin malaikat mana? di surga. Ada dalilnya di Iya, Alkitab Bang. Bapak membuat Aku enggak. proposisi Sebentar, pernyataan aku cari. pemimpin malaikat, ya kan gitu. Jangan-jangan Iya. yang saudara klarifikasi itu ajajil, kan gitu. Ya Gini kan? Bang, aku nggak mungkin aku bikin statement kalau tidak ada dalilnya. Ada dalilnya, aku mati. Iya, ada dalilnya, Aku jadi dibully lah habis kalau nggak ada Jadi, dalil. dalil aklinya Bukan mana, doktrin. dalil naklinya Ada. mana. Bapak melakukan Sebentar, aku cari. verifikasi teks, tapi Bapak membuat statement yang bertentangan dengan klarifikasi Bapak sendiri gitu loh. Gini Bang, Bapak aku tadi kasih sudah tahu ya. klarifikasi kan, Aku udah ngomong, diverifikasi bahwa itu iblis Bang kan, Turiman, betul kan? aku tidak akan ngomong kalau tidak ada dalilnya. Iya, Bapak Malaikat sudah memverifikasi terang, sendiri tadi sudah iblis. jelas dari Bapak. Dengar. Siapa itu? Iblis, ya kan? Iya, dia Betul kan? pemimpin. Dia bukan tadinya dia bukan iblis, dia pemimpin malaikat di Lalu surga. yang dimaksud Lucifer, Tapi bintang timur itu apa, Pak? sebentar, karena kesombongannya dia, ya, dia ingin menyamai Allah, ya kan? Makanya dia diusir dari surga, Bang. Ada Itu kan ayatnya semua ceritanya. dalilnya di Alkitab. Iya, itu kan ceritanya. Kita melakukan Yang aku kasih tahu. klarifikasi. Bapak itu sudah benar, Bapak melakukan klarifikasi sendiri bahwa itu iblis. Nah, Iblis dia itu jadi di dalam iblis. Bible itu siapa, Pak?
Lucifer atau bintang timur, gitu loh Sebentar. Pak. Aku kasih tahu, tidak ada kata Lucifer di Alkitab. Coba cari, ada kata Lucifer nggak? Itu cuma istilah aja. Tunjukkan saya kata Lucifer di Alkitab. Tidak ada, Bang. Ada itu bintang timur. Tunjukkan. Itu bintang Tunjukkan kata timur, Biar, diklarifikasi juga Pak, kita biar tes mengklarifikasi aslinya. sendiri. Coba tunjukkan, biar tes itu asli. Bahasa hilal Yunaninya nggak ada hilal Lucifer. bin Zakar itu bintang Cuma timur. dikatakan- Hilal bin Cuma Zakar dikatakan itu Helel. bintang timur. Iya. Lalu siapa Helel yang dimaksud bintang timur? Bapak verifikasi dulu. Iblis kan Bapak kan Gini, sudah Pak. mengatakan. Aku kasih tahu ya, aku ulang lagi Bang, ya Bang Turiman ya. Bang Turiman dengar Iya. ya, aku lebih paham dari kalian ya. Aku juga belajar ini. Jadi kalau di kitab Wahyu terus? tentang bintang timur, itu julukan jelas kepada Yesus. Dia adalah terang itu. Ya Siapa Yesus adalah bintang terang timur dunia. itu? Nah, Iblis. jelas itu yang di kitab Wahyu, Yesus. Nah, di kitab Ya. Yesaya, dengar dulu Bapak Bang, dengar dulu. mengklarifikasi. Bapak dengar mengklarifikasi dulu, di kitab Yesus gimana? kalau di kitab Wahyu bintang timur itu jelas Yesus, jelas sekali kata-katanya. Secara literasi juga dia tidak perlu penafsiran, ya kan? Kemudian di kitab Yesaya ini yang multi tafsir. Di kitab Yesaya malaikat terang dulu itu adalah iblis, dia pemimpin malaikat, dia disebut Helel. Helel apa artinya? Hel itu memuji memuliakan Tuhan karena tugasnya malaikat di surga itu dari memuji tadi memuliakan Tuhan. Anda bolak-balik itu Tapi aja ya. karena Jadi nggak dia ada majunya itu. Sebentar Bang Hansor, Ada sebentar. Bapak, Mak. Karena Udah Bapak dia mengklarifikasi, kesombongannya dia, memverifikasi sendiri kok akhirnya dia mundur, Pak. diusir. Dia juga Kan Anda disebut mengulang-ulang bintang timur. kalimat itu, Bang King Richard. Kok ngulang-ulang? Yang dipertanyakan, iya mengulang-ulang yang katanya itu apa iblis itu dulunya malaikat. Iya, kita itu kan ceritanya. Maksudnya Itu malaikat yang terang. yang di perjanjian lama itu bintang timur Hilal bin Zakar itu adalah Lucifer. Nah, yang tunjukkan kata ditanyakan Lucifer. sebentar. Loh, tadi sudah. Tidak ada kata Tadi Lucifer sudah di Bang Alkitab. Palopo, ya Di tes Allah. asli juga ada Lucifer Bang, nggak ada. Coba cari. Gini Bang Kamu King, tahu Bang dari King. mana? Yang saya Tunjukkan pertanyakan kata Lucifer. tadi gini loh Bang King. Yang saya pertanyakan, ada kata bintang timur di Wahyu dan ada kata bintang timur di Perjanjian Lama. sama. Nah, oke, Anda membedakan yang di Wahyu itu Yesus, yang di Yesaya itu iblis, kan gitu. Nah, saya itu yang begini, pertanyakan Bang. begini. Kategori. Nah, yang mempertanyakan tuh, yang saya pertanyakan begini, bagaimana cara membedakan ilmu apa atau penafsiran apa yang membedakan bintang timur Yesaya dengan di Wahyu kok bisa beda? Padahal kata bintang timurnya sama, gitu loh maksudnya. Ada Oke, dua oke. kategori, Aku King pa- Ray. Ada aku dua paham. kategori yang dimasukkan Sebentar, Bang Eri Turiman. itu. Ada dua Ya, kategori. benar. Kamu mengklarifikasi Benar. satu-satu. Jadi sama-sama bintang gitu timur. loh. Ya, jadi dikatakan bintang timur itu kan julukan ya, simbol ya. Jadi di perjanjian baru di kitab Wahyu bintang timur itu Yesus. Di di perjanjian lama di kitab Yesaya itu terang, itu malaikat terang. Itu sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Ya, sebelum diusir. Sama bintang timur itu terang, pembawa cahaya. Tapi karena kesombongannya dia diusir dari langit. Tadinya dia bintang timur memang. Sama Berulang-ulang seperti Yesus Pak, saya terang, sudah paham pembawa Anda bicara terang. begitu Pak. Sudah paham dia Anda disebut bicara Helel. begitu. Usir, jadi berubah jadi Tes aslinya Helel. Coba tes gitu ya. aslinya Helel itu memuji, memuliakan Tuhan di surga. Tapi karena kesombongannya dia diusir. izin sedikit. Ini edukasi ya. Mungkin ini yang dimaksud. Sabar dulu ya. Jadi daripada kita mutar kejauhan, saya coba ini temukan memang ada perbedaan ya. Di Yesaya ini B-nya huruf besar, iya kan? Sementara di sini B-nya huruf kecil, mungkin gitu barangkali ya. Iya kan? Ini Pak B-nya Palopo huruf ini. kecil. Jadi Bang Palopo, kalau Ya. kata Indonesia huruf kecil sama huruf besar terus Indonesianya beda gitu. Nah nggak tahu Pak, karena di dalam Kristen huruf besar huruf kecil beda loh. Tuhan huruf besar beda, Tuhan huruf kecil beda. Jadi ini mungkin ya di Wahyu 2:28 dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ini B huruf kecil. Kalau di sini Yesaya ini B huruf besar. Mungkin ya, silakan lanjut. Ini Pak Palopo, kalau huruf kecil itu
ditambah A setelahnya. Jadi nama Roh Kudus Bintang itu jadi kalau binatang. R-nya kecil dengan R besar itu Roh Kudusnya beda, Bang Palopo. Nggak tahu ya. Silakan. Jangan ke pribadi lah. Ya jadi lucu gitu dengernya kan gitu. Ini yang baru datang nih kayaknya mau bela Bang King ini. Kita lawan Bang Palopo. Lanjut. Enggak, yang dipertanyakan nama bintang timur definisinya kan sudah jelas, nama itu sama. Karena beda huruf apakah itu bermakna berbeda? Bintang timurnya kan lucu ini jadinya. Iya, Seperti membedakan dua halnya kategori Tuhan itu kecil, bukan Tuhan huruf besar huruf itu. kecil gitu loh. Kita klarifikasi sama-sama bintang timur tentang huruf besar huruf kecil. Pertanyaannya yang diklarifikasi level 2, siapa penjadian konsep, siapa yang dimaksud bintang timur itu? Kan gitu. Kan gitu Pak King, saudaraku Pak King. Iya, jadi gini Bang, ulang ya. Kita Bintang jangan ke timur siapa dengan dulu, bintang- apa dulu bintang timur itu. Karena kalau kita tiba-tiba Sebentar. ke siapa itu nggak fair. Bintang timur itu apa dulu? Iya, Nah, itu dulu satu-satu kita ya, sebentar ya. Iya Ya, Pak King, bintang jangan lari ke timur haleluya lagi. Iya, Jangan tunggu lari ke dulu. situ. Iya, gini. Enggak, saya ingatkan Iya, kalau oke. mau bernarasi silakan jangan lari ke haleluya lagi, itu udah Iya. nggak sinkron. Ya udah, Coba, lanjut, gini, bintang timur di perjanjian baru di kitab Wahyu dengan Yesaya artinya sama, adalah pembawa terang. Bintang timur di kitab Wahyu itulah Yesus. Bintang timur di perjanjian lama tadinya terang, malaikat terang, tapi karena dia memberontak, dia diusir dari sorga. Cerita Dia lagi. memakai kata bintang Jadi timur Bapak, juga. Pak King. Sama-sama Bapak terang. Bapak itu membuat dua kategori klarifikasi. Sama artinya, yang satu pembawa terang. Yesus, yang satu malaikat terang. Apakah Yesus itu malaikat terang? Itu julukan Bang, itu julukan. Bang Richard, Bintang timur itu membawa terang. Bang Richard, saya bertanya. Terang berarti Yesus itu iblis. Enggak. Ya, Ayo. karena itu Kalau kan di perjanjian baru, sebentar Yesus Bang dikatakan Richard. pembawa terang. Bang Richard, bintang timur yang ada di Yesaya menurut aslinya kan Helal bin Zakar itu. Di bahasa Indonesia kan menjadi bintang timur. Nah, yang jadi Helal bin Zakar ini, nama Helal bin Zakar itu apa? Gitu Gini, loh. jadi gini ya. Kata bintang timur itu aslinya itu adalah pembawa terang. Ditujukan juga kepada Yesus Aslinya dan bukan kepada begitu. malaikat. Orang di Yesaya masa membawa terang gimana sih? Dulu, malaikat kan pembawa Aslinya terang. Helal bin Zakar, Sebelum bukan sebelum dia jatuh. Iya, tapi Helal bin Dulu. Zakar itu apa? Nah, Dia coba ditujukan diklarifikasi Pak sebelum dia King. jatuh. Helal bin Zakar itu siapa? Jadi, Apa? Satu-satu dulu Bang. Jadi bintang timur di kitab Yesaya itu adalah malaikat terang. Dia memuji memuliakan Tuhan, iya kan? Di situ ada kata Helel di original teks. Ada kata Helel. Dia memuji memuliakan Tuhan. Tapi karena ia ingin Helel menyamai bin Zakar Tuhan, itu apa, akhirnya dia Pak? diusir. Helel itu Pak Richard nggak adalah mau jujur iblis di ini situ. orangnya, nggak mau jujur sampean. Coba jujur Bang Richard, jujur yang coba. Helel itu malaikat memuji Tuhan. Itu etimologi kata Bang Richard, pertanyaannya Bang Richard, Helal bin Zakar menurut aslinya kemudian di bahasa Indonesia kan menjadi bintang timur. Nah, Helal bin Zakar ini apa? Di dalam bahasa aslinya diterjemahkan sesuai bahasa aslinya apa? Iblis, Lucifer, itu jelas. Lalu kalau Anda mengatakan Helal lalu memuji, bahaya ini. Gini, ini Bahaya. sebelum Helal malaikat dianggap malaikat haleluya. ini, sebentar Bang, sebelum bintang timur ini jatuh ke dalam dosa, dia tugasnya di sana memuji memuliakan Tuhan. Makanya dikatakan Helel. Haleluya, memuji Tuhan. Memuji Dewa. Salah. Itu apa, Pak? Dia memuji Bulan memuliakan Tuhan. sabit. Salah juga. Helel. terus King Richard Oh, nipu hilal, aja. lain lagi hilal gimana sih? Hilal lain. Kamu Hilal bulan Hilal beda. Pasti aja ini.
Coba buka Helel di situ. Coba ganti hilal, jangan hilal. Helel, coba Helel. Kok hilal sih? Dari pengucapan aja itu Pak sebenarnya. Coba buka Helel, Pengucapan, jangan hilal lah Helel. Coba Helel. Coba Helel. Klarifikasi dulu Pak, dijernihkan konsep hilal. Helel adalah Helel bintang timur, iya. Planet. Helel adalah kata Ibrani. Bintang timur, iya. Dia memuji muliakan Tuhan. Ini planet loh. Anak putra Fajar. Coba artikan ini. Haleluya. Etimologi kata haleluya coba. Kalau nggak jatuh di Helel. Etimologi kata dasar. Kata dasar kata haleluya. Nah lanjut saya cari Bang. Iya. Ketik aja Bang, etimologi menarik kata haleluya coba. Haleluya bergeser jadi haleluya. Karena konsepnya dari mana Pak? Coba. Tidak, coba Ini saya etimologi kata bacakan. haleluya. Coba. Haleluya berasal dari bahasa Ibrani. Ya. Haleluya Ya, yang coba. terdiri dari dua kata. Dengar. Haleluya. Coba, Ya, perbesar. bentuk imperatif jamak dari kata halal yang berarti memuji. Nggak ada hubungan dengan halal. memuji. Halal itu bintang. Halal itu bintang. Ini halal dari kata halal. Kalian yang nyebutnya halil. Dia katanya haleluya. Haleluya. Nah, Etimologi kata haleluya coba. Helel di Ini situ, saya Bang. Helel itu bintang Bapak. Aduh. Memuji, kalau memuji Richard ada memuliakan pasti Tuhan. udah tabok mukanya langsung. Ya, udah salah maksa lagi Wow. itu Richard. Halal itu dari kata halal artinya memuji. Sedangkan halal itu bintang. Helios matahari. Gitu. Aduh, Gimana kalian sih Bapak carinya. klarifikasi hermeneutiknya? Aduh. Ini loh Helelnya ini loh. Bentar ya. Ini. Ini Helel. Artinya Bang Richard ini sudah ketampol. Anda bicara tanpa data di sini yang menggunakan yang membawa data jelas halal yang disebut haleluya itu dari kata halal. Tadi kan sudah disebutkan itu. Tapi Helel itu dari kalimat bintang. Itu loh. Bintang timur menurut bahasa Ibrani itu Helel bin Zakar yaitu Lucifer. Sakar. Itu jelas. Bin Lalu Sakar. ketika Yesus Yesus disebut bintang timur, nah ini apa maksudnya? Apakah beda atau sama? Pertanyaannya gitu dari tadi. Gitu loh. Ya. Apakah yang Lucifer itu berubah jadi Yesus? Jadi Gitu loh, Pak. ini bintang timur huruf besar, ini bintang timur huruf kecil. Kalau merujuk ke dalil. Lanjut Pak Turman. Lanjut. Ya, heran saya. Bapak ketika melakukan klarifikasi teks, betul. Begitu melakukan verifikasi, berubah. Maunya dia aja ini klarifikasi ya. Gitu. Lanjut, Begitu edukasi dulu, edukasi. katanya ternyata ada huruf besar, ada huruf kecil, kata Pak Palopo. Kan gitu. Kan? Begitu difalsifikasi teksnya, ternyata beda antara iblis dengan Yesus. Kan gitu, Pak. Betul, Pak. Ya. Oke, kita. Oke. Oh, ini ada Pak Sankin nih. Bapak ini Bapak ini terikut dengan Yohanes 8:44 ya Pak ya. Baik, Ada baik. virus Yohanes 8:44 Bapak ya. Karena di dalam Bible Helel itu Bapak itu pembawa cahaya, ada Bang. Bapak tuh ada 3 kategori Pak King Reed. Yesus juga memanggil Bapak ya Aba. Kemudian di Yohanes 8:44 Bapak juga. Paulus juga mengaku Bapak. Alah, Bapak yang mana, King? Oke, kita sapa dulu Pak Sankin, San and King. Silakan Pak. Bagaimana Anda bisa menjelaskan Tik lagi, Pak, perbedaan antara bintang timur yang ada di Yesaya dan bintang timur yang ada di Wahyu, yang ada di Matius? Silakan. Tadi Anda mau menjelaskan, silakan Pak.
Oke Pak, ya mungkin sebentar ini ya. Helel bin Sahar adalah frasa Ibrani yang muncul di Yesaya 14 ayat 12. Nah, Helel ya, kata ini diterjemahkan sebagai bintang pagi. Cahaya dalam konteks puisi Ibrani ini sering dihubungkan dengan planet Venus yang bersinar terang di langit pagi. Itu Helel. Sementara Ben, kata ini berarti anak atau putra. Dan Sahar, kata ini berarti fajar atau pagi. Jadi secara harfiah, Helel bin Sahar itu berarti bintang pagi, putra fajar. Nah, dalam konteks Yesaya 14:12, frasa ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang jatuh dari posisi tinggi. Ya, dalam konteks aslinya merujuk pada Raja Babel. Namun dalam interpretasi Kristen kemudian frasa ini dihubungkan dengan kejatuhan setan yang kemudian dikenal sebagai Lucifer dalam tradisi Kristen. Nah, sebutan Lucifer memiliki sejarah yang menarik dan kompleks yang melibatkan perubahan makna dan konotasi dari penggunaannya dalam bahasa Latin klasik hingga interpretasinya dalam tradisi Kristen. Nah, jadi asal-usul bahasa penggunaan dalam Alkitab ya, Vulgata Latin itu, Saint Jerome menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin dikenal sebagai Vulgata Latin. Pada Yesaya 14:12 untuk menerjemah frasa ini berarti Helel bin Sahar, ya berarti bintang pagi, putra fajar. Teks ini berbunyi Quomodo, sesidisti, desaelo, Lucifer, quimane ore baris, yang berarti bagaimana engkau jatuh dari langit, hai Lucifer putra fajar. Itu jelas Pak. Di Yesaya 14 ayat 12 itu Lucifer, itu malaikat yang jatuh dari langit. Sementara di Wahyu itu memang putra fajar juga, tetapi itu merujuk kepada Yesus Kristus. Berarti ada dua bintang fajar. Ada dua. Satu bintang fajar, tetapi ketika diinterpretasikan, maka yang di Yesaya itu adalah Lucifer. Sementara di Wahyu itu adalah Yesus Kristus. Beda pribadi satu hakikat begitu. Ini Bapak memperkosa lagi nih. Pak Sakim, Bapak kan menggunakan dua kategori, ya kan itu dua kategori. Tapi Pak Palopo itu mendapatkan ada huruf besar, ada huruf kecil itu, Pak. Tapi benar yang Bang Palopo bilang. Bang Palopo. Pembahasannya dari bintang timur itu apa dulu? Betul, bintang timur itu Venus. Bang Palopo benar yang Bang Palopo bilang tuh Bang Palopo. Nih dapat saya nih artikelnya ini lah. Aha. Coba. Soalnya gini, ini edukasi bagus ini pagi-pagi. Jangan-jangan kita selama ini teman-teman Kristen ini ini bahasanya kan betul gitu. juga fajar, bintang fajar pagi-pagi. Ya. Ini di sini nih. Coba besar Bang. Besarin Bang Palopo. Nah, ini saya ambil dari sini, dari Banner of the WhatsApp, dari Kristen ini punya nih. Nih yang Bang Palopo bilang, tadi dua iblis itu ada di sini nih. Mana tadi nih? Bintang timur bisa adalah tokoh antagonis atau tokoh protagonis. Pangeran Nimbung itu kan ya LAI diterjemahkan bintang timur. Oke, saja ikuti dulu pola pikir Anda. Jika Lucifer iblis yang Anda maksudkan adalah Isa, lalu siapa yang mencoba Isa di padang gurun? Lukas 4:1-13. Apakah ada dua iblis? Hayo. Oke, ya Pak, gini Pak. Kalau kalian mengatakan bahwa itu dua-duanya setan, itu Helel bin Sahar di Yesaya dan Wahyu, itu berarti ketika dicoba itu saling mencobai, iblis mencobai iblis gitu. Bukan dia. Ini tidak ada kata Lucifer dalam Yesaya 14:12. Siapa yang mengatakan itu Lucifer? Ini adalah Hilal bin Sahar. Hilal bin Sahar itu. Iya. Ini Pak, sudah saya bilang tadi. Gini Pak. Julukan Saya sudah artinya bilang putra dari tadi. fajar, ya kan? Kalau kita Helel bin tarik Sahar itu sinkronnya, Pak. Sorry, dosa gantian. Helel bin Sahar itu adalah frasa Ibrani yang muncul dalam Yesaya 14:12. Helel sendiri itu diterjemahkan sebagai bintang pagi.
atau pembawa cahaya dalam konteks Tadi puisi Ibrani haleluya ini sering katanya. dihubungkan dengan planet Venus Kata yang bersinar terang King di Richard langit itu pagi. Haleluya, Pak haleluya. Sakim. Sementara katanya Ben haleluya, itu Bang. kata ini berarti anak atau putra. Bukan, tadi Itu Ben. dikatakan haleluya kata Bang Richard. Iya. Nah itu kalau kita Haleluya. perkosa itu. Nah, itu Kang Richard Inilah kalian kalau memperkosa kita ini. diskusi itu sengaja mengalihkan dari apa konteks yang sedang kita Enggak, bahas. tadi halal menurut Kang Richard halal itu memuji memuji siapa nggak tahu, katanya memuji kalimat halal itu. Lah Anda beda lagi. Ini gimana? Sesama Kristen. Coba Bapak searching dalam bahasa Ibraninya itu apa terjemahan Helel itu. Terjemahannya itu bintang pagi atau pembawa cahaya. Dalam konteks puisi Ibrani, ini sering dihubungkan dengan planet Venus yang bersinar terang di langit pagi. Sementara Nah, itu Ben siapa itu itu, Pak? anak atau Sakit. putra. Nah itu siapa? Bintang pagi, Berubah. bintang timur, bintang fajar sama aja artinya. Sama. Iya sama. Sahar Jadi, itu berarti fajar atau pagi. Sahar. Nah, Iblis. gini aja Pak Sen, sabar dulu. Menurut Pak Sen, apakah ada 2 bintang timur? Itu menurut Bapak, pertanyaan Bapak seperti Iya, itu. saya Mungkin bukan nanya terpatri ke di Pak pikiran Sen. Bapak. Iya, enggak, saya mau nanya Pak Sen. Menurut Pak Sen, kan Bapak bilang membedakan antara bintang timur yang di Yesaya dengan bintang timur yang ada di Wahyu. Nah, menurut Pak Sen, apakah ada 2 bintang timur? Ini kan sudah saya bilang, Yesaya 14:12 itu merujuk kepada Lucifer. Ya berarti ada dua. Coba buka Berarti ada 2. Ada 2 Iya, ada bintang. dua itu. Yesus juga bintang timur. Masalahnya kenapa Yesus berebut menggunakan kata bintang timur? Kata bintang Bisa timur nggak itu juga membedakan dalam ini? bahasa Halo? dalam agama Hindu dipakai juga. Ya silakan Anda Karena bedakan itu bintang coba timur. bedanya bintang timur yang di Yesaya dengan bintang timur yang di Wahyu itu bedanya apa gitu. Bedakan coba. Astaga Pak, sudah berulang-ulang disampaikan. Bedanya adalah bahwa itu di Yesaya 14:12 itu bintang timur, itu Lucifer yang jatuh. Ya. Nah coba sandingkan dengan Wahyu. Ya. Apakah bintang timur yang jatuh itu? Oke, berarti ada 2 bintang timur. Nah, dia ya berarti Bang Coba Bobo. dulu Pak. Berarti ada 2 bintang timur. Itu perkosa lagi namanya itu. Enggak, gini Bang Samkem. Spesifikasinya bintang timur itu apa menurut Anda? Spesifikasi yang jelas gitu loh. Arti yang jelas itu apa? Bintang timur itu apa gitu aja. Speknya itu speknya itu coba baca, munculin dulu Yesaya 14:12, baru nanti kita baca Wahyu. Itu di situ bedanya. Gini, sebentar Kok saya sedikit beda? aja jelaskan. Pertama kita bicara dulu bintang timur itu apa, karena dia bukan siapa dulu. Kenapa dilarikan ke siapa? Itu problem dari cara Kristen menerjemahkan kitab. Apa dilarikan ke siapa? Jadi gini Pak Bintang ya, timur saya itu ulang apa? lagi, saya baca ulang lagi ya, tolong disimak baik-baik. Sebentar, Sam. Saya baru ngomong, you dari tadi ngomong saya diam. Coba tertib sikit, you. Ya. Tadi saya katakan, terjemahkan dulu dia sebagai apa, definisikan dulu sebagai apa. Bintang timur itu apa? Bintang timur itu Venus dan sama-sama Venus. Di Wahyu dia disebut Venus, di Yesaya disebut Venus. Lalu ketika Anda larikan ke konteks, Anda rubah siapanya jadi satunya Lucifer, satunya Jesus, ya kan? Nah, Itu kalau kan Anda mau jelas di dalam bedakan teks. dengar dulu, Pak, dengar jelas di dulu. teks itu. Dengar Baca. dulu lah. Tunggu, sekarang saya tanya balik. Bintang timur itu Sama-sama apa? Coba Venus, jawab dulu. tetapi ketika kita merujuk kepada teks, Jangan gitulah, nggak santai ini. Pak Coba santai sedikit. Samkim, maksudnya Roh Kudus itu Bapak kan dua-duanya kan bintang timur, putar Bapak menurut terjemahan bintang timur. Hanya Bapak hanya menambah satu kata bintang timur yang jatuh. Lalu diklarifikasi dulu. Jadi Pak Tur, dijernihkan dulu konsepnya siapa kita itu sedang bintang membaca, timur. kita sedang Nah, itu membaca bintang Yesaya timur siapa? 14. Konsepnya Apa dibilang di bintang situ? apa? Bintang timur itu apa menurut Bapak? Ya kan? Tuh, apa dibilang di Yesaya 14? Kan? Kayak Pak Turiman bilang, apa dulu dia? Apa? Kalau dia sama-sama Apa Venus, dulu Lucifer kan? Jangan siapa Ya dulu. gini, saya jawab. Oke, saya dapat poinnya. Jadi gini Bang, istilah dulu bintang timur ya.
Bintang timur itu adalah pembawa terang atau pembawa cahaya. Ah, ini ya. nggak mau. Ini Bukan sesat. istilah, itu nama, maksudnya yang ditanya bintang timur itu apa? Bukan istilah. Bintang timur itu pembawa terang. Klarifikasinya. Bintang pembawa terang, bintang timur itu Pembawa bintang terang, timur. pembawa cahaya. Ya, jadi sama-sama itu adalah pembawa cahaya. Yesus dikatakan pembawa terang. Jelas, akulah terang dunia. Yesus mengatakan begitu. Aduh, Terus itu asumsi. Yesaya Ketika Bapak bintang melakukan timur verifikasi, itu ini adalah baru pembawa level cahaya kedua juga. hermeneutik. sebentar, Klarifikasi bintang timur, penjernihan konsep. Kalau dalam Ya narasi udah. ilmiah namanya kerangka konsep. King Richard Ya tadi udah, mengatakan udah. bintang timur Saya dulu pembawa cahaya. penelitiannya nih, Bang. Sebentar, bintang Bang timur Host, menurut King kemudian- Richard pembawa cahaya. Pembawa Terus cahaya, pembawa terus terang. kemudian San Kim mengatakan bintang timur yang ada di Yesaya Lucifer sama-sama membawa cahaya. Nah, ini Iya, entah, sama- ketika Lucifer nggak disamakan ini gimana? Coba. Dua Nah, jadi kategori gini, Bang. lagi. Di Yesaya begini, Abang dikatakan Host. juga itu. Ini Sebentar abang-abang. dulu, Bang. Sebentar dulu, aku jelasin sebentar ya. Jadi Bisa di kitab dibesarin dulu, Pak. Yesaya, Kita baca itu bintang ayat. timur Sebentar, itu sebentar, Pak. dikatakan Sebentar, juga sebentar. adalah Yang King pembawa Richard dulu. cahaya. Iya, sebentar. Jadi di perjanjian baru, perjanjian lama sama-sama bintang timur artinya adalah pembawa cahaya atau pembawa terang. Itu juga disematkan kepada malaikat, ya, malaikat saat itu. Tapi karena dia memberontak, ya, makanya dikatakan, "Hai bintang timur, engkau telah jatuh." Tapi dia dulunya juga dikatakan bintang timur, pembawa cahaya. Tapi karena dia memberontak, dia ingin menyamakan izin Allah. host dibesarin dulu, host. Juga malaikat Ini kata ini. bintang Ini timur. nggak niat. Ini udah asumsi nih si King Richard ini. Iya, Coba sekarang asumsi. Itu, Bang. Coba sekarang Bintang San timur itu San pembawa coba cahaya. sebentar. Coba sebentar ya. Pertanyaan saya, Coba bintang bacalah. timur itu apa dulu? Bintang timur itu Pembawa Venus, terang. planet Venus. Pembawa Venus, terang. planet Venus. Timur, Jangan wonder pembawa kalau terang. dia Itu bintang kan timur. Kalau dicontohkan asumsi. itu seperti Venus, terang. bukan Kan seperti Venus. kan Venus itu planet kan memang terang. nyata planet. Ya Allah. Iya, Itulah namanya seperti asumsi. Venus. Bukan seperti Venus. Venus Jadi memang begini, bintang timur itu abang-abangku. Venus. Bintang yang Abang-abangku. terbit di sebelah timur itu disebut Venus. Izin host, Abang-abang, izin host bisa saya baca host. Satu-satu dulu, satu-satu dulu. Pak Kim Iya ini makanya asumsi. satu-satu. Saya nggak Ya, dikasih satu-satu. kesempatan ngomong. Ya, silakan Pak Sam dulu. Padat singkat Pak. Pak Sem. Ya, saya baca teksnya saja ya. Betapa kamu telah jatuh dari langit, hai bintang pagi, pada putra fajar. Kamu telah dibuang ke bumi. Kamu yang telah apa ini? Aduh kecil. Mengalahkan bangsa-bangsa. Itu Pak. Jadi yang dijatuhkan, dicampakkan ke bumi itu adalah Lucifer yang diterjemahkan dari Helel bin Sahar tadi. Nah, kami terima Itu itu. di Yesaya. Ya, Yesaya, kami terima. Itu Lucifer. Kemudian ini ya balik lagi ke siapa King Richard. Ketika menjelaskan di Wahyu, dia ke di Yesus. Padahal Anda mengatakan bintang timur adalah Lucifer. Kok bintang timurnya berubah nama di Wahyu? Coba jelaskan. Bapak paham kak yang namanya konteks Pak? Nah, aku jelasin ya. Tapi kan sama-sama Udah ya. bintang timur, Bang. Konteks itu bukan berarti merubah arti bintang timur. Namanya Tunggu dua giliran aku kategori nih. diklarifikasi sama-sama bintang timur. Lalu Ya, diverifikasi, begitu loh level Ya. ketiganya. Iya, jadi gini, bintang timur di kitab Wahyu dengan di Yesaya itu sama. Kata bintang timur itu pembawa cahaya, pembawa terang. Tapi yang di perjanjian lama di kitab Yesaya itu merujuk kepada malaikat terang yang tadinya menyembah Lucifer lah, Allah. gampangnya Lucifer gitu aja. Dia jatuh. Sama Pak Kim, aja, hanya Pak Kim ini Pak. Dari tadi saya bilang Pak Kim itu, sorry Sama-sama Pak Kim. juga bintang timur, pembawa cahaya. Jadi gini, ada tiga kata Pak ya. Helel Nama bin ya? Sahar. Ben itu berarti anak atau putra. Nah, kalau Lucifer yang di Yesaya itu apakah dia putra atau anak? Makanya itu lebih cocok di Wahyu putra.
Yesus Kristus is Son of Man Berarti itu ada anak dua. manusia. Berarti ada dua bintang timur, Pak. Konteks. Hah? Jadi bisakah saya Bagaimana sedikit Bang Hos? Bisa saya Dua bicara sedikit? kategori. Oke, silakan Pak Vincent. Ini apa pasien ini kurang jujur. Saya tanya, Anda membedakan antara bintang timur yang ada di Yesaya dengan bintang timur yang ada di Wahyu. Artinya ada dua bintang timur, tapi Anda tidak bisa menjelaskan itu. Silakan, Pak Francis. Tidak ada dua bintang timur, Pak Palopo. Tidak ada dua bintang timur. Yang ada satu. adalah bintang Timur itu timur. Lucifer. Udah, Bintang selesai. timur yang ada di Yesaya itu adalah Lucifer. Sementara bintang timur yang di Wahyu itu adalah Yesus Kristus. Berarti ada Begini dua. Bang Hos, Pak saya Francis jelaskan ya. Digeles, silakan membuat silakan. Ya, jadi Pak Vincent, silakan. verifikasi dan verifikasi. beginilah. Begini abang-abangku yang ganteng-ganteng, yang semangat dalam berapologetika dan beragama, saya senang. Sekarang saya menjelaskan tentang bintang timur. Saya tidak mau debat tekstual, tetapi mungkin secara umum saya garis besarkan saja. Pertama, apa itu bintang timur? Bintang timur merujuk kepada planet Venus, ciptaan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Ada berapakah bintang timur? Bintang timur hanya ada satu, karena menurut penelitian ilmu pengetahuan iptek teknologi, planet Venus itu hanya ada satu, sama seperti matahari hanya ada satu, bulan hanya ada satu. Jadi bintang timur atau Venus itu hanya ada satu, tidak ada duanya, tidak ada tiganya, tidak ada empatnya. Namun ketika kita membaca dalam Alkitab, Alkitab menggunakan planet Venus ini, kata bintang timur. Kenapa Alkitab menggunakan? Menurut penelitian, planet Venus ini adalah planet yang paling terang di antara segala planet ya, ciptaan Tuhan. Planet yang bercahaya, planet yang paling terang. Itulah sebabnya di dalam kitab Yesaya, Alkitab menggunakan planet Venus ini untuk menyindir seorang atau pribadi setanik atau penghulu malaikat yang pada awalnya dia adalah penghulu yang paling gagah, yang paling cantik, yang paling terang di antara segala malaikat ciptaan Tuhan di sorga, tetapi pada akhirnya dia memberontak, dikutuk oleh Tuhan dan jatuh ke dalam bumi ini. Itu di dalam Yesaya itu menggunakan planet Venus bintang timur ini untuk menyindir kepada sang malaikat yang memberontak, yaitu setan yang memberontak kepada Tuhan. Karena kenapa dia memakai kata Venus untuk menyindir malaikat ini? Karena malaikat pemberontak ini adalah malaikat yang paling berkuasa, yang paling bersinar, gagah, melebihi segala malaikat-malaikat ciptaan Tuhan pada awalnya di sorga sebelum dia memberontak. Itulah sebabnya Alkitab Yesaya menggunakan Venus untuk menyindir sang malaikat yang memberontak ini. Sedangkan di dalam kitab Wahyu, Wahyu juga menggunakan Venus juga, tetapi bukan untuk menyindir malaikat, tetapi untuk merujuk kepada Yesus yang sebagai pembawa terang dunia. Dialah terang dunia, karena Venus ini merujuk kepada terang, cahaya, suatu bintang yang bercahaya, terangnya melebihi segala bintang-bintang yang lain. Jadi di dalam Wahyu merujuk kepada pribadi Yesus Kristus sebagai pembawa terang kepada dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Sedangkan di dalam Yesaya menggunakan Venus itu poinnya didapat, Pak. Panjangan. Poin sudah didapat. Poinnya, Bang. Oke, terima kasih, Bang. Poinnya sudah didapat. Izin host, Boleh tolong saya host bicara? dibesarin sedikit, tinggal ini sedikit Tadi aja kan host udah dari izin yang- dibesarin ini. Yang ini coba boleh nggak saya bicara? Jangan Gantian. Silakan, Coba Pak. Bang Gantian, Pak. Bang Roh Kudus. Gantian, Pak. Coba Silakan. nanti gantian. Ya. Pertama, kalau saya dengar tadi uraian Fidel tadi secara ilmiah, udah pasti salah. Betul, bintang timur itu planet Venus, tapi dia planet. Dia bukan bintang. Ya. Bintang ya matahari. Ya. Dia planet. Oke, saya perbaiki konsep ilmiahnya dulu. Bahwa pertama-tama Venus itu betul, dia itu disebut bintang timur dalam istilahnya. Tetapi itu kesalahan penyebutan
tapi tidak sesuai dengan ilmu perbintangan atau astronomi. Tetapi ya, apakah pertanyaannya Venus itu bintang paling terang atau planet paling terang? Jawabannya tidak. Ya, cuman kebetulan wah di posisi timur dia paling terang. Kita abaikan dulu data ilmiahnya, ya. Tapi kita sepakat bahwa yang dimaksud di Alkitab baik di Yesaya maupun di Wahyu itu adalah planet Venus, ya, bintang timur itu adalah planet Venus. Nah, pertanyaannya kita udah jelas bahwa bintang timur di kedua ayat ini adalah planet Venus. Siapa ini yang noisin? Sun ini dia open mic terus, ya kan? Siapakah yang